Pemirsa, mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memakai jasa konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kini telah memblokir rekening konsultan pajak itu yang kini ditengarai berada di luar negeri. Proses pengusutan harta kekayaan tak wajar terhadap mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo memasuki babak baru. Meski dipanggil tim Direktorat LHKPN KPK dan diperiksa hampir 9 jam pada Rabu 1 Maret lalu, KPK masih saja merasa kesulitan untuk menelisik jejak kekayaan Rafael yang dinilai janggal. Namun belakangan diketahui, Rafael diduga melakukan pencucian uang dengan bantuan profesional. Temuan ini diungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ivan mensinyalir ada professional money launderer atau PML yang selama ini bertindak untuk kepentingan pribadi Rafael. Tak hanya itu, Rafael juga ditenggarai menyamarkan harta melalui anak dan istrinya. PPATK pun telah memblokir sejumlah rekening tersebut. KPK bergerak cepat berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami peran konsultan pajak itu. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut pihaknya tengah fokus mencari dugaan korupsi untuk menjerat Rafael. Jadi kita udah tahu namanya, siapa konsultannya, consulting firm-nya juga apa, kita udah tukeran data gitu ya, apa yang kita dapat dan apa yang PPATK dapat gitu. Kita udah merancang strategi bersama gitu, bagaimana caranya sekali lagi kalau dari KPK membuktikan ada kejahatan korupsinya dulu pertama, baru TPPU-nya ngikut di belakang gitu. Saya sampaikan jelas ke PPATK bahwa kita akan cari itu dulu gitu ya. Nah kalau soal lari ke luar negeri itu saya baru dengar, tapi ya pasti kita akan upayakan dengan cara lain. Itu kan yang penting datanya ada. Kalau sudah dibekukan kan berarti ada rekeningnya. Gitu. Sebelumnya, harta kekayaan ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo menjadi sorotan publik usai kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor David Ozora. Berdasarkan laporan LHKPN KPK 2021, Rafael memiliki harta 56 miliar rupiah. Harta ini dinilai tak sesuai dengan profil penghasilannya sebagai pejabat eselon 3 Ditjen Pajak saat itu. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network. Sempat mengaku kesulitan usut harta tak wajar Rafael Alun, kini ada PPATK yang telah mengendus dugaan pencucian uang lewat anggota keluarga dan konsultan pajak. Lalu apa yang masih menjadi kendala KPK dalam mengusut harta tak wajar Rafael Alun? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat selalu Bu Yenti. Oke, PPATK sudah serahkan dugaan TPPU kepada KPK dan penegak hukum lainnya. Nama-nama konsultan pajak yang diduga ini bantu Rafael pun sudah dikantongi. Bahkan salah satu diantaranya adalah mantan pegawai pajak juga. Nah, lalu kita sekarang menunggu begitu, kapan KPK akan melakukan penjeratan hukum kepada Rafael. Kira-kira kalau Bu Yenti sendiri melihat apa sih kendala KPK saat ini? Ya, selamat malam. Kendalanya paradigmanya tuh nggak tepat ya. Paradigmanya tuh bukan mencari korupsinya dulu nggak akan ketemu. Justru hal yang harus dilakukan adalah mendalami dugaan pencucian uangnya dengan bantuan PPATK, dengan bantuan fakta-fakta misalnya ada Robicon dan sebagainya dikuasai. Kan dikuasai, ada padanya itu namanya dikuasai. Ya itu kan ada padanya dipakai itu namanya dikuasai. Nah walaupun itu kemudian ternyata menurut yang bersangkutan itu adalah milik kakaknya atau apa itu ya. Tapi di situ harusnya masuknya. Dan kemudian kan nampak tadi ya bahwa belinya dari siapa tadi siapa namanya yang orang cleaning service itu loh yang kemudian namanya sekarang dipakai gitu kan. Makanya tadi dikatakan hati-hati masyarakat jangan gampang memberikan identitasnya, jangan gampang mau rekeningnya dipinjam, dimasuki uang lain gitu. Nah, masyarakat yang dihati-hati ini apa? Masyarakat hati-hati jangan terlibat TPPU, bukan terlibat korupsi, gitu loh. Jadi memang ini paradigmanya masuknya ke TPPU karena ini munculnya dari dugaan LHKPN, dugaan transaksi yang mencurigakan, harta yang tidak sesuai,
Itu bukan dari korupsi, kemudian kita cari hasil korupsinya kemana, bukan begitu. Ya, Ya ya. sama, akhirnya nanti akan dua tindak pidana, yaitu kemungkinan ya korupsi dan TPPU. Bisa jadi Baik. bukan hanya korupsi, bisa jadi itu gitu loh. Bu Jadi memang Yenti, tapi kalau ya, kita mengutip pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Pak Alexander Marwata, ini masih ya, berkukuh bahwa timnya KPK ini masih berstrategi untuk menentukan dulu, mencari alat bukti dulu korupsinya yang mana, predikat crime, dugaan korupsinya termasuk yang mana dulu, baru nanti ya akan nggak bisa, diikuti oleh nggak TPPU bisa. begitu Bu? Iya, ya nggak bisa. Faktanya sekarang tidak memungkinkan membuktikan predikat crimes-nya dulu. Tidak. Faktanya sekarang yang dari fakta ya. Jadi ini modus yang dilakukan oleh mereka. Kita tuh kan menyidik, mengungkap itu tergantung modusnya. Bukan mau-mau kita. Karena mereka modusnya begitu, kita masuk strateginya ke TPPU dulu gitu. Ya, TPPU dulu. Nah, TPPU dulu dari pendalaman TPPU antara lain transaksi mencurigakan, antara lain ada pembelian Robicon yang kaitannya kemudian barang itu ada padanya, kemudian ada laporan dari PPATK. Itu kan bukti-bukti. Itu bukti-bukti TPPU-nya. Nah, tinggal mencari karena TPPU itu adalah misalnya yang mentransferkan uang, yang mentransferkan sehingga cari itu Robicon sesungguhnya itu punya siapa, ya kan? Yang membayarkan tuh siapa? Si punya KTP ini loh, yang dipakai itu. Nah itu ditanya dari siapa uangnya, pasti di situ awalnya, gitu kan? Nah itu dicari itu siapa. Nah kemudian si orang yang namanya ada di NPWP-nya itu dan kemudian di gang itu itu adalah adanya menunjukkan pada kita adanya TPPU. Jadi kita bukan menemukan sesuatu yang kemudian misalnya ada audit tahunan. Wah, ini kok ada anggaran seperti ini, bukan begitu. Kalau itu kan anggaran seperti ini atau ada pembangunan ini tidak sampai atau runtuh misalnya ya ada apa nih jembatannya runtuh. Oh, ternyata dulu pembangunannya nggak betul kenapa ternyata ada markup dan sebagainya. Oke, nah dari situ baru kita cari TPPU-nya gitu. Tapi ini bukan, kita nggak tahu itu dari mana. Hanya ada dugaan TPPU, ada dugaan transaksi mencurigakan, ada yang melalui LHKPN, yang ini pun juga muncul gara-gara ada kasus kejahatan penganiayaan berat gitu kan. Ya nggak bisa langsung dicari korupsinya, nanti dicari karena money laundering itu adalah mentransferkan, misalnya nanti ada yang mentransferkan harta kekayaan yang diduga atau diketahui berasal dari hasil kejahatan. Mentransferkannya sudah, ya kan? Membelinya sudah, kan dicari bukti kan ada dari PPATK. Tinggal membuktikan uang yang dipakai tadi dari harta kekayaan apa. Tapi secara metode pengungkapan kasus TPPU harus dari TPPU-nya dulu, dari unsur itu. Bahwa nanti ketika sudah ketemu bukti-bukti itu akan disusun untuk persiapan surat dakwaan, kita naikkan, yaitu bahwa kejahatan asalnya ini, kemudian TPPU-nya ini pasti duluan kejahatan asalnya karena memang kronologis. Artinya Bu Yenti meyakini ya bahwa memang kuat indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael dengan penyamaran harta dan sebagainya yang dilakukan selama ini. Ya, sekarang ini yang ada adalah indikasi TPPU. Hanya kita sedang mencari indikasi TPPU-nya dari kejahatan asal apa gitu, antara lain ya. Karena ada nama lain, ada nomine ya, ada nomine, kemudian ada kita nggak tahu LHKPN-nya juga setinggi itu, apakah itu sudah semua apa tidak, itu kan kita nggak bisa langsung kita mencari ya, berarti padahal gini ya, padahal ketika TPPU dicanangkan di dunia 1988 itu adalah tonggak bersejarah terdapatnya suatu strategi pengungkapan kejahatan asal yang ditelusuri dari hilir untuk mendapatkan hulu. Nah itu filosofi, itu adalah temuannya di situ dari UN Convention, Vienna Convention 1988 gitu. Itu temuannya. Jadi jangan dielakkan. Saya nggak tahu ya apa maksudnya. Saya juga sedih sekali ya. Kenapa kok paradigma KPK seperti ini gitu ya? Ya bahwa KPK dengan TPPU itu bisa jadi memang awalnya dari korupsi, hasil korupsi kemana itu ada TPPU. Tetapi yang paling penting dari penemuan Konvensi 1988 adalah ketika kita tidak tahu kejahatan asalnya, tetapi ternyata kita menemukan fakta-fakta
LHKPN atau transaksi yang mencurigakan yang dikirim oleh PPATK, berarti kita masuk dari TPPU. Itu tonggak bersejarah penemuan strategi untuk mengungkap kejahatan asal. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tuh canggih sekali, mereka canggih dan mereka senang sekali, happy sekali kalau tidak bisa terlacak, yaitu paperless crime, white collar crime gitu. Itu mereka lakukan korupsinya misalnya korupsinya sedemikian rupa licinnya sampai kita tidak mengerti. Kita akan jaga ketika dia membayarkan, ketika dia menikmati hasil korupsi, kita jaga dengan undang-undang TPPU. Begitu. Baik, pelaku TPPU memang diduga tidak bisa berbuat sendirian begitu ya Bu. Terlebih ada dugaan kuat yang disampaikan oleh PPATK, yaitu ada konsultan pajak yang sejauh ini juga sudah disampaikan kepada KPK. Kita tunggu perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih Bu Yenti Garnassis sudah bergabung sama kami di Prime Time News.